Habis makan bisa lah. Ini bukannya gimana nah? Aku ada denger bu. Ya, ini aja. Kamu pernah deket sama dosen siapa? Aku nggak kenal. Ya paling ada foto gitu Korean Deska gitu. Ya gitu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam kepada para penonton semua. Selamat datang di podcast Bincang Alumni 1 yang diadakan dari hasil kolaborasi antara Humas dan Kominfo. Jadi pada pagi hari yang cerah ini, ini bukan pagi, ini sore, kita kedatangan sebuah tamu spesial. Tapi sebelum itu, aku mau kenalan dulu nih sebagai pembicara dari Bincang Alumni pada kali ini. Perkenalkan, aku Renaldi Akubus Mungsong, NIM 04211125 dari Humas, dan ada teman-teman Humas sama Kominfo lainnya di belakang. Kedengaran nggak itu suaranya? Nah, habis itu ada bintang tamu kita. Ini mungkin angkatan 19 sama 20 udah familiar ya sama wajahnya. Tapi mungkin angkatan 21 atau 22-23 masih ada beberapa atau mungkin malah nggak tahu sama sekali. Maka dari itu boleh dong Mas kenalan dulu. Oh iya, terima kasih Mas Rinaldi. Perkenalkan, nama saya Ibrahim Namli Effendi. NIM saya dulu pas S1 I041939 dan asal saya dari Sukoharjo. Dan alhamdulillah saya melanjutkan S2 di Teknik Mesin UNS lagi. Dan di sini saya berterima kasih kepada Kominfo dan juga Humas karena telah mengundang saya dan memberikan saya waktu untuk mengisi podcast pada hari ini. Dan mungkin sekian dari saya lanjutkan ke Mas Rinaldi lagi. Oke, mungkin kita masih agak kaku-kaku dikit ya. Sorry, ini agak nervous kita berdua. Jadi mau nanya dong Mas, Iya, silakan. kesibukannya apa aja nih kira-kira sekarang? Untuk sekarang kesibukan masih ke S2 ya, namun ada kesibukan lain mungkin bantu-bantu Profesor Budi Kristiawan karena ya sebagai bayaran kembali untuk biaya S2 saya di S2 Teknik Mesin ini. Contohnya ya kayak kalau ada rapat gitu saya ikut rapatnya, terus ya notulensi dan dokumentasi gitu sih, lebih ke arah situ. Oh, jadi dan kayak juga mungkin yang ngurus proposalnya gitu dan SPJ-nya nanti mungkin. Oh, benar-benar kalau keterima ya. asisten berarti ya. Ya lebih ke arah situ sih. Oke, berarti Mas Hilbran ini S2 dan tadi Mas sempat nyebut kayak bantu-bantu Prof Budi Kristiawan karena biaya kuliah. Wah, ini bakal jadi bahasan menarik ya. Mungkin kita bahas nanti belakangan. Dan aku pengen nanya nih Mas, kayak tentang apa aja yang Mas pengalaman Mas lah selama Mas ini di S1 dulu. Jadi mungkin pertama nih, bagi anak-anak yang masih angkatan baru 23 dan 22, itu kenapa Mas mau memilih S1 di Teknik Mesin? Sebenarnya untuk teknik mesin dulu pas di S1 itu lebih ke arah pilihan kedua ya. Dulu aku milihnya itu teknik informatika, tapi nggak kepilih, nggak masuk ke situ karena jalur UM aku kemarin tuh. UNS aja? Iya, UNS. Karena dulu SBM saya ke ITS tapi nilainya 600 pas-pasan, jadi saya nggak terima ke UNS. Dan sebelumnya juga sudah masuk ke ini ya, Udinus. Universitas Dian Nuswantoro itu di Semarang kalau nggak salah. Yang ini loh, ada yang dapat miliarder lewat foto-fotonya di kripto itu, lupa siapa itu namanya. Ya itu dari situ. Tapi cuma 2 minggu saja. Habis itu aku UM masuk ke UNS, keterima di pilihan 2 teknik mesin. Itu aja sih. Oke, menarik ya. Mungkin aku juga pengen tahu nih, kira-kira Mas setelah pilih itu ada rasa ini enggak sih, agak kecewa gitu karena nggak dipilih di pilihan pertama gitu? Sebenarnya dulu ada, tapi sebenarnya basicnya sama aja ke teknologi ya. Pikiranku dulu pas SMA itu aku mau kuliah di bagian teknologi, biar nanti kalau kerja kan sekarang ya tahuan teknologi di mana-mana gimana, ada AI, ada gitu-gitu kan. Dulunya kan sempat aku mikir, oh ke informatika aja biar bisa AI, tapi setelah saya ke informatika 2 minggu dulu kesana juga ternyata
kepilihnya di UNS itu bukan teknik informatika tapi di teknik mesin. Pertimbangannya saya ambil itu karena ya biar deket aja ke Solo dan biar deket sama orang tua, kan orang tua saya juga di Sukoharjo juga di rumah gitu. Sebenarnya cuman ya biar deket aja dari rumah, dan Semarang agak ya tidak cocok untuk saya ternyata 2 minggu itu. Ya mungkin kurang kerasan aja di saya karena kurang lama itu sih. Oke, ini mungkin ada beberapa teman juga yang seperti itu ya, mungkin ada awalnya agak kecewa, namun ya setelah dijalani ya, wah ternyata ya lumayan fun juga habis itu, dan semakin mendalami nih. Nah, dan ini aku pengen tahu nih, Mas selama di S1 mesin itu kan Mas ikut banyak kegiatan lah lumayan, dan cukup Mas ini juga sempat jadi Kadif PPT. Nah, kira-kira Mas itu selain jadi Kadif PPT ikut kegiatan apa aja sih selama di S1 ini? Sebenarnya untuk S1 saya ikutnya cuma di daerah mesin saja sih, nggak pernah keluar dari mesin. Contohnya kayak Megafest, kemudian yang satunya lagi itu adalah injeksi, ya cuman jadi staff, dan ya cuman jadi staff sih saya di situ. Dan saya dari tahun pertama sudah ikut PPT dan lanjut ke tahun kedua, dan akhirnya jadi ketua di tahun ketiga gitu. Ya kira-kira masih berhubungan dengan teknik mesin untuk yang saya ikuti untuk organisasinya. Dan itu menurut saya dah cukup, karena ya sudah membuat banyak pengalaman seperti gimana cara bikin proker yang baik dan benar, dan bagaimana mensukseskannya gitu. Berarti Mas gak pernah kayak merasa pengen ikut nih nyoba PKKM BFT misalkan, atau ikut BEM gitu, nggak ada kayak tertarikan gitu? Sebenarnya kalau PKKMB ataupun BEM itu agak gimana ya, aku nggak terlalu suka organisasi yang ke arah gitu-gitu sih. Sebenarnya dulu kalau SMA kan kayak OSIS gitu kan mungkin sama seperti BEM ya. Ya saya agak terlalu nggak suka aja sih kayak gitu. Jadi pikiranku kan mungkin BEM sama kayak OSIS, ternyata kan nggak juga ternyata. Tapi pernah ikut OSIS nggak Mas? Hampir. Hampir. Ya. Alhamdulillah nggak keterima ya. Ya karena dulu saya tanyain ke kakak tingkat di SMA saya kan, Mas, himne SMA saya itu gimana ya Mas lagunya? Nggak dikasih tahu kan? Ya udah, nggak usah lah, ngapain? Nggak butuh aku kan, ya udah. Aku juga nggak butuh sih gitu. Oke. Tapi untungnya ikut ini ya KMTM ya? Ya sebenarnya SMA juga ikut PMR, tapi ya itu dulu cuma ikut tahun pertama karena tahun kedua nggak jadi ketua, saya nggak lanjut. Oke, mungkin kita lanjut nih, kan Mas sebagai Kadif PPT, aku pengen tahu nih kira-kira ada nggak kayak pengalaman memorable, atau misalkan ada kegiatan anggota PPT yang ngeselin atau gimana gitu? Ya mungkin dari tahun pertama ya, aku jelasin. Untuk yang pertama kali aku ikut PPT kan, pertama aku nggak berpikir bahwa PPT itu prokernya itu seminar dan pelatihan. Aku pikir kan kayak kita ngerjain project bareng-bareng gitu dengan anggota PPT yang lain dan ketuanya. Nah, ternyata bukan begitu, karena dulu aku pas awal-awal nggak pernah ikut proker, pas ini ya maba ya, nggak pernah ikut proker dari KMTM. Pernah ikut satu, tapi aku lupa itu apa. Dan aku nggak pernah ikut yang PPT, jadinya aku kurang tahu gitu. Karena dulu apa ya, baru awal-awal dapat laptop baru sih, jadi nyobain gitu. Ya gitu lah. Oke. Terus kan aku ikut PPT karena nyoba aja. Ternyata PPT itu programnya yang bikin seminar, bikin pelatihan. Ya intinya kita mengundang perusahaan maupun teman-teman kita yang memiliki keahlian di bidang desain contohnya. Itu untuk menjadi pembicara di seminar maupun di pelatihan itu. Dan ya saya dapat ilmu yang banyak pas tahun pertama di situ, karena dulu diberikan misi dari ketuanya Mas Reza, yaitu disuruh mencari perusahaan yang agak gede. Nah aku kepikirannya agak susah kan dulu, akhirnya aku ingat, oh ya temanku kan bapaknya PT Buma. Ya, itu perusahaan apa itu Mas?
PT Buma itu pertambangan di Kalimantan. Ya itu kan dari temanku, dapat dari bapaknya, terus ternyata bisa, dan alhamdulillah bisa di pekan di PPT itu kan ada proker gedenya, yaitu Pekan Teknologi dan Keilmiahan dulu itu. Nah itu kita bikin, tapi karena ada kendala COVID ya dulu itu pas tahun pertamaku, dibikin ya kayak gini online di Zoom. Dan itu agak susah juga sebenarnya, kayak ngubungin narasumbernya gitu-gitu. Dan dari situ aku mikir, oh gini bikin proker itu ternyata ya gampang-gampang susah gitu ya. Terus aku lanjut ke tahun kedua jadi Wakadif. Oh langsung di Wakadif. Ya ininya sama aja sih, cuman tapi kalau Wakadif lebih ke arah ke ininya apa, mengatur teman-teman yang angkatan kita yang ikut di PPT ataupun angkatan bawah juga, gimana biar mereka tuh gimana ya ngerjain prokernya gitu, jadi kayak bantu ketuanya gitu. Ya lebih ke arah situ sih. Dan pas ketua ya banyak ini sih kejadian lucunya. Jadi ketua. Aku ada dengar Ya beberapa sih. itu kayak salah beli gitulah, dan ternyata salah di sana gitu banyak gitu. Dan juga ada narasumber yang ternyata kita apa namanya sudah MOU itu ternyata nggak bisa. Waduh. Di Hamin berapa? Hamin 1 minggu, itu bingung banget dulu itu. Terus aku muter sama ini anak angkatan bawah yang ngurusin proker itu, ngubung di area sini ataupun area Klaten buat cari pembicara. Dan akhirnya dapat. Nah itu agak capek sih dulu itu. Dapatnya H berapa mas? Pas minggu itu? Hamin berapa ya? 3 kalau nggak salah. Hamin 3? Iya. Waduh. Itu keuntungan itu. Mau ya? Mau. Waduh. Karena kalau offline itu sebenarnya mereka nggak mau. Iya. Untungnya online, jadinya mereka oke lah gitu. Jadi persiapannya lebih gampang karena online. Gitu. Untung aja ya. Untung aja. Soalnya kalau misalkan kira-kira nih mas, kalau misalkan proker itu nggak dapet narasumber, itu kira-kira mau dimundurin apa dibatalin? Sebenarnya lebih ke arah dimundurin ya kalau itu. Tapi biasanya nanti nabrak sama proker yang lain dari divisi yang lain juga. Jadi agak susah nanti. Kasihan juga sama sekjennya. Kemarin Mas Ubara ya sebagai sekjennya. Terima kasih Mas Ubara udah jadi sekjen yang bagus. Ya, makasih mas. Makasih, Mas. Oke, ini kita udah dengerin keluh kesah ya dari Mas Hilbran. Jadi emang Ya, jadi sebenarnya masih ada kesan yang lain tapi ya udah. ya, mungkin nanti ya. Itu urusannya agak ke salah komunikasi aku sama anak buahku gitu. Itu makanya ini juga jadi Ya kebanyakan gitu sih. jadi apa? Lebih parah tapi. Pelajaran lah ya bagi pengurus-pengurus KMTM, terutama pengurus KMTM pada periode ini. Itu berarti apa mas? Banyakin komunikasi. Ya banyakin komunikasi. Habis itu. Walaupun kamu keluar negeri, kamu harus tetap WA Wakadifmu ataupun kabinmu gitu. Oh sebut luar negeri mas? Ya masalahnya itu nanti. Waduh, nanti kita bahas nih luar Itu negeri. gara-gara itu jadi agak miskom dulu. Ya. Nah itu yang penting komunikasi lah Salahnya ya. juga. Ya maksudnya aku baru pertama kali kan jadi bingung di sananya, terus ya agak lupa gitu di sini. Ya itu kesalahanku juga. Oke, jadi Bisa dibuat pembelajaran. mungkin kita next ya. Apa sih mas kira-kira? Itu kan kita udah bahas kayak suka duka selama di istilahnya PPT ya. Mungkin selama di perkuliahan, di mata kuliahnya gitu mas. Kira-kira ada nggak sih kayak pengalaman kayak suka duka, habis itu survive-nya kayak gimana gitu? Kalau masalah kuliahan sebenarnya aku orangnya nggak terlalu pinter ya jujur aja. Dan mungkin banyak tugas yang ini sih minta lihat teman gitu. Ya Oh ya, semuanya khususnya punya yang pertanyaan. ini ya struktur aku tuh blast tuh. Wah itu Sumpah aku agak kesusahan di bagian itu. Tapi temenku ya banyak yang pinter di bagian itu, jadi ya minta ajar tapi nggak tahu juga ya. Akhirnya ya tahu tapi agak lupa gitu loh, jadi ya gitu. Ya mungkin suka dukanya banyak dukanya sih ya. Maksudnya dulu pas kuliah kan pernah telat gitu kan. Nah itu di pelajarannya Prof. Vieno. waduh. Itu sebenarnya aku masuk aja udah lebih dari 20 menit nih kan aturannya 15 menit kan. Ya aku masuk.
Ya kan masuk kan. Profnya liatin aku, Prof, mohon maaf saya terlambat, boleh masuk nggak Prof? Profnya ini cuma aku duduk. Oke, mungkin ini kita udah Ya. banyak ngomong, nggak minum-minum nih mas. Kita minum dulu. Oh ya, aku sebenarnya kalau kopi ini agak takut ya. Ini kopi, ini kita gak sebut merek lah, tapi Ya. ini keburu udah nggak di. Jujur aja aku agak takut sama kopi. Pernah aku jatuh mah gara-gara kopi. Jatuh mah. Nah, ya. Tapi dulu belum ini sih makan apa-apa jadi kena. Ya moga-moga tadi habis makan bisa lah. Ini mukanya gimana nah? Kayaknya gimana ya? Gini aja. Gimana nah? Aku tutorin lah. Nah, Ntar, ini lihat agak pernah minum kayak kopi gini aja. mas. Taruh di sini. Nah, ini jangan sampai kena karpetnya. Enggak, Ya. gua biasanya ini sih Nal. Es teh di gitu Nal, gak pernah kayak gini. Iya, ini elit. Sama Mas Fan bisa itu tadi yang komentar di live. Oke. Aduh, komentarnya udah banyak nih kayaknya nih. Coba ya, mungkin aku mau cek-cek bentar. Oh enggak deh, cuma halo-haloan doang. Ya. Oke, mungkin kita lanjut ya. Tadi sama Profit, mungkin aku mau nanya ini lagi mas. Kan mas itu udah istilahnya kan udah lulus terus dengan suatu peminatan. Nah mungkin ada beberapa angkatan 21 teman-temanku yang sampai sekarang juga masih bingung nih mau peminatan apa. Nah mas mungkin bisa kasih saran dong kayak gimana sih tips-tips kita memilih peminatan segala macem gitu. Oke, untuk peminatan jujur aja kalau tanya kayak gitu aku lebih ke arah subjektif ya jawabnya. Ini aja, kamu pernah deket sama dosen siapa? Itu aja dulu. Contohnya Renaldi, kamu deket sama dosen siapa? Aku Prof Tri. Prof Tri, dari apa? Apanya? Dari apa dulu kamu deketnya Dulu ini Mekakom. Jadi Mekakom, ya. aku kan dulu megang Mekakom terus sempat kerjasama untuk bikin suatu lomba gitu, lomba untuk pokoknya berhubungan dengan mesin lah. Nah dari situ dekat akhirnya ya kayak gitu. Ya contohnya gitu aja deket sama dosen. Dulu aku juga nggak sengaja deket sama Prof Budi Kristiawan gara-gara ngurus ini ya, ada akreditasi. Iya. Dulu IABI kalau nggak salah dari luar negeri. Ya itu masih online sih dulu. Dan pernah ngajak angkatan 21 udah ada dulu. Makanya angkatan bawah itu untuk keliling-keliling UNS lah buat ini dokumentasi gitu. Ya dari situ kenal sama Prof Budi kenal sama aku ya. Habis itu aku mikir ya udah sama Prof Budi aja. Gitu. Ya mungkin teman-teman kalau pikir apa ya dari empat peminatan itu mana yang gampang, sebenarnya nggak ada yang gampang jujur. Menurutku nggak ada yang gampang. Tapi kalau ada yang mikir itu gampang ya tanya ke dia aja mau. Berarti Ini mas aja, sendiri gitu. itu peminatannya energi ya mas ya? Ya karena ngikut Prof Budi. Nah energi Ya. ini padahal yang paling susah loh mas. Emang susah yang sih. paling dihindari. Ya, banyak yang hindari. Banyak yang milih material karena cepat yang lulus ya. Iya. Ya. Tapi menurut mas sendiri, Enggak juga. apakah stigma kalau peminatan energi itu susah itu bener atau overrated gitu loh mas? Sebenarnya overrated sih, jujur aja. Karena semua itu tergantung niat ya. Iya. Aku jujur aja nggak lulus 4 tahun pas, 4 tahun lebih setengah. Itu karena setelah 4 tahun selesai, itu kan aku masih ngurus ini ya, asistensi. Itu agak ribet dan ternyata setelah selesai, aku mau ngerjain itu agak malas-malasan, jujur aja. Setengah tahun itu agak malas-malasan, lebih malah main-main sama temanku. Waduh. Ya itu mungkin suka dukanya kuliah gitu lah. Tapi padahal Main sama kalau temanku. misalkan rajin itu bisa 4 tahun. Bisa temenku bisa energi 4 tahun. Mas Faiz, Mas Noval, Fatal Faiz sama Prof Zainal bisa. Tapi healing juga penting sih mas. Ya sebenarnya ilmu kebanyakan ya. Ya. Oke lah. Mungkin lanjut lagi ya. Ini ada pertanyaan. Mungkin kita lanjut ke tentang S2 nih. Karena aku juga Boleh. kan kita kemarin ngundang-undang alumni di Bincang Alumni itu tahun kemarin ya. Itu yang udah kerja entah di bidang mesin ataupun mesin. Jadi kita udah lama nih nggak ngundang yang S2 lagi. Nah ini makanya dan kali ini mas kita ngundang yang S2 di UNS juga. Nah jadi aku penasaran nih kenapa mas itu kan istilahnya mas baru lulus nih. Terus
tiba-tiba langsung masuk S2 di UNS itu kenapa Mas? Ya sejujurnya itu ini ya pilihannya sangat cepat, itu nggak ada 1 bulan. Aku kan lulusnya di bulan Desember ya, itu sidang selesai lulus di situ. Nah kan pembimbingnya kan Prof Budi Kristiawan, dari Prof Budi Kristiawan sama pembimbing 2 saya Prof Agung Tri Wijayanta itu tiba-tiba memberikan offer ini kan, Bran, kamu mau S2 nggak? Sebenarnya dulu itu udah dikasih offer itu S2, tapi bukan di sini, di lain tempat, jauh. Tapi aku kan nggak bisa gara-gara ada masalah di keluarga saya kan ada yang sakit, jadi nggak bisa. Jadi aku bilangnya kalau di Solo saya mau Prof gitu sebelum sidang lama itu, pas KKN-an bulan Januari mungkin itu. Ya intinya itu karena ada sedikit masalah itu bulan Januari disuruh ke sana, terus ditanyain S2 mau nggak, ya saya bilang S2 mau tapi jangan di tempat yang jauh, di sini aja gitu. Ya udah nanti buat pertimbangan. Setelah itu pas sidang lulus Prof Budi tiba-tiba, Bran kamu lanjut S2 nggak, saya ini bayarin gitu. Wah, iya Dibayarin lah. Wah emang bisa Prof, kan saya nggak beasiswa gitu kan. Bisa, kamu ini aja S2 dengan bayaran pakai uang penelitian. Tuh kalau dosen di sini gitu, kalau kamu S2 lanjut dibayarin dosen gitu. Ya syaratnya apa? Ya kamu dekat sama dosennya. Itu sih. Atau juga kenapa Prof Budi suka sama aku juga nggak bingung. Ya. Berarti dengan itu ya Mas harus jadi asistennya Pak Budi. Ya. Pak Budi, terus apa namanya? Kalau ada penelitian dibantu-bantu gitu. Yeah. Kalau misalkan S2 itu mungkin karena Mas dapat kan offer ya. Nah kalau misalkan ada teman-teman di sana yang misalkan bingung nih, apa aku lanjut S2 atau kerja dulu, tapi ya orang ini istilahnya dia nggak dapat offernya tapi bingung sama itu, kira-kira Mas ada kayak saran nggak gitu terlepas dari offernya itu? Ya mungkin ini sih lebih ke arah bagaimana kamu lihat kondisimu sekarang. Contohnya kemarin kan aku kondisinya ya ada rezeki lain untuk mengisi kehidupan keluargaku dari ayah kan, karena ayah pensiunan juga. Jadi mikirnya kan ya udah S2 aja lanjut gitu kan. Tapi semuanya kalau mungkin tidak ada ya mungkin teman-teman cari kerja juga nggak apa-apa gitu sih pikirannya. Ya lihat kondisi keluarga dan diri sendiri gitu aja, dan lihat apakah bisa tidak S2 dengan kemampuan diri sendiri gitu. Mungkin ini pertanyaan lain, bukan mungkin ya, ini pertanyaan lain. Jadi S1 dan S2, nah kan Mas udah ngerasain seluruh S1, nah, ya, S2 terus baru ini lah S2 ya. Baru kebuka ya. Nah kira-kira aku penasaran nih, apa aja sih perbedaan dari selama menjalani S1 sama S2, apalagi ini tempatnya sama kan di UNS gitu. Apa aja ya, mungkin dari S1 dulu kan kebanyakan masih teori ya. Kalau S2 itu lebih ke penerapan, kayak gimana kamu membuat jurnal gitu, lebih ke arah ke situ. Jadi S2 itu lebih banyak kamu baca referensi gitu daripada S1. S1 kan kamu cuman baca satu buku, kamu lihat ini kan satu soal bagaimana menyelesaikannya, ya udah gitu aja kan. Terus mungkin kamu baru baca-baca jurnal di tahun-tahun terakhir mau TA kan. Itu aja kamu bacanya cuman paling di abstraknya, jujur aja. Iya, nah. Udah ketahuan nih. Kalau S2 kalau sebenarnya S2 itu kebanyakan baca jurnal. Dan itu nanti tugasnya juga kebanyakan makalah tentang bagaimana kamu nge-review jurnal itu. Contohnya ada mata kuliah energi terbarukan. Itu saya kan pembimbingnya Prof Dwi Aries kan. Nah, dia kan banyak hubungannya dengan gasifikasi pirolisis gitu kan. Nah, itu nanti kamu bikin makalah tentang jurnal yang membahas tentang pirolisis gitu. Nah, kebanyakan kayak gitu, dan nggak cuma di energi terbarukan, di semua matkul juga kebanyakan gitu, kecuali matkul yang hubungannya dengan ini ya, perhitungan. Kalau perhitungan ya masih ngitung. Contohnya kan dulu ada statika struktur, dan sekarang ada namanya mekanika kekuatan material, itu lebih ke arah pendalamannya lagi.
Beda sama mekanika kekuatan bahan. Beda banget. Gak cuma ngitung gaya. Sama ya udah itulah. Oh berarti kan Mas tadi bilangnya kayak energi terbarukan ada pembimbing. Berarti jatuhnya itu bukan kayak dosen yang ngurus tapi benar-benar kayak pembimbing gitu ya Mas? Enggak, maksudnya masih dosen yang ini ngurus itu yang ngajar. Sorry, ya. Kirain Dosen ngajar ya. Kirain beda gitu. Kalau pembimbingmu semester 1 semester 2 ini masih kaprodi S2, nanti baru pindah di semester 3 sama 4. Itu pindah ke yang kamu sukai, contohnya energi kayak saya nanti sama Prof Budi di semester tahun kedua lah gitu. Oh berarti nanti ada peminatan lagi ya Mas? Iya, peminatnya di S2. Dan itu apakah peminatannya harus sama kayak di S1 apa boleh pindah gitu? Ya, kalau menurutku kalau mau cari yang mudah mungkin kamu lanjutin aja dari yang S1 kalau kamu memang tertarik di bagian situ. Kecuali kalau kamu mau pengen pindah juga boleh. Ada masalahnya yang dulu S1 di teknik mesin terus S2-nya pindah dulunya di Prof Zainal terus sekarang pindah ke Pak Wijang kalau nggak salah kayak material kalau nggak salah. Aku lupa. Siapa ya Mbak? Siapa namanya lupa. Ya pokoknya ada. Oke, sama ini Mas, aku penasaran nih kan S2 di UNS itu kira-kira S2 di UNS itu sistemnya itu benar-benar kita dibagi kelas kayak di S1 habis itu apa semuanya satu kelas gitu Mas kalau masih awal-awal kayak gini? Semuanya masih satu kelas. Udah saya S1 iya. Tapi ya ruangannya yang kecil itu yang di 1213 sama 1215 biasanya. Itu ada berapa Mas satu angkatan S2 itu? 2 minggu pertama dulu itu ada 8 kalau angkatanku. Jujur itu 8 aja udah banyak ya hitungannya. Tapi ada yang lebih banyak lagi dulu pas angkatannya masih apa ya? Mas Kuku kalau nggak salah tuh atau bukan ya. Pokoknya angkatan yang naik lagi itu pas zaman Covid ada yang 15 pernah. Itu makanya 15. Ya mungkin karena pas zaman Covid ya. Banyak kerjaan yang ketutup jadi pada pilih alternatif S2. Ya dari 8 itu di angkatan saya turun jadi 6 setelah 2 minggu karena banyak alasan, ada yang dapat kerjaan, ada yang lain-lain gitu. Ya gitulah. Oke. Kayak S1 juga kan kalau nggak suka. Iya sih. Biasanya kalau S1 itu apa semester pertama. Itu pada habis itu pas. Kalau nggak semester pertama masuk pindah bisa stand juga kan. Makanya. Habis itu juga ada yang terima TBK lagi kan, TBK ulang habis pindah kayak gitu. Wajar sih sebenarnya. Pasti ada pengurangan. Oke, sama mungkin ini mau nanya sih Mas Kepo loh. Rencana ke depan setelah nanti lulus S2 itu kira-kira Mas apa? Mungkin kalau aku sekarang masih bingung juga ya jujur aja. Tapi kalau garis besarnya ya kalau nggak jadi dosen ya mungkin cari lowongan kerja yang membutuhkan S2, lulusan S2 gitu di bagian teknik mesin. Itu sih. Tapi kalau misalkan kayak kerja secara spesifiknya selain dosen itu masih belum tahu ya Mas? Belum, tapi aku kepikiran ini sih ke Geodipa, tapi nggak tahu. Geodipa kayaknya susah kan kalau nggak salah BUMN ya. Geodipa di Dieng yang urusannya dengan uap panas itu. Itu pembangkit listrik atau? Iya, pembangkit listrik dari uap panas kalau nggak salah. Geotermal. Tenaga bumi. Iya, geotermal ya. Iya. Listrik tenaga bumi. Oke. Maksudnya kan hidup di Dieng itu kan enak gitu lu pagi-pagi. Sore ngopi sama lihat sunset kan jadi enak banget. Enak sih. Enak gak sih? Oke, mungkin itu udah aja untuk pertanyaan S2 ini kita santai-santai lah. Oke. Ini santai-santai jadi boleh santai-santai. Itu dari tadi sebenarnya santai tapi agak tegang nih. Ini ada fun fact ya. Sebenarnya aku ini sama Mas Silvan itu sekos dan itu waktu aku pertama ketemu Mas Silvan aku nggak kenal. Aku juga nggak kenal sebenarnya itu ya imbang lah. Nggak kenal juga. Ya tapi namanya orang kan kenalan kan. Aku yang kenalan dulu kan. Mas namanya siapa? Renaldi Mas. Nama aku Wilbran. Masnya jurusan apa? Teknik mesin. Loh, aku juga teknik mesin. Kamu angkatan berapa? 21 loh. Gak kenal aku Mas. Enggak ya Mas. Ya mungkin aku gak terkenal. Ya udah gak apa-apa lah. Gua kira kan aku terkenal gitu.
gara-gara gede gitu. Dapat tahu kan. Namanya terkenal Mas. Iya. Tapi Mas Ruben ini aku udah tahu namanya lah dari temanku ada kan anak PPT. Gak sebut nama dah, si Kevin tuh. Terus si Kevin cerita kalau Kadif PPT ada dia titip buat beli Gundam gitu kan. Terus kayak dia. mau aja gitu kan. Iya. Pertama aku mikirnya loh ini kok Kadif baik banget gitu, mau aja gitu dititipin. Ternyata ternyata gua suruh ini dong, apain Julia Pak, ganti ya. ternyata orangnya satu kos gitu. Dan baru tahunya itu apa di awal tahun, karena aku ini kan istilahnya baru pindah kos. Terus ternyata kamarku sebelahnya kamar Mas Hilbran. Lucu banget sih. Aku juga baru tahu. Itu karena dulu kan kosnya ini yang angkatanku juga. Mas ini Dobleh kalau Yeah. di FSA itu panggilannya. Oke, tadi juga ada sebutan kalau Mas sempat ke Jepang gitu ya. Enggak. Emang nggak ada? Ya pokoknya Mas Hilbran ini sempat ke Ya, Jepang. ya, pernah. Ya, pokoknya pernah. Hilang lah ke sana. Iya. Pernah. Itu kira-kira penasaran nih Mas, kan aku dengar-dengar Mas itu dibiayain juga tuh ke Iya, luar negeri. semuanya dibayarin. Ya, walaupun belanjanya uang sendiri sih. Dan kira-kira gimana Mas pengalaman pertama kali ke luar negeri? Ya jujur aja itu gimana ya, ke Jepang itu salah satu impianku ke Jepang, karena aku jujur aja agak wibu. Wis ya. Nonton anime dari SMP, tapi nggak terlalu ini. Ya cuman nonton buat hiburan lah jujur aja. Ya sedikit tahu Jepang lah gitu bahasanya. Ya paling ada foto gitu Korean deska gitu. Ya gitu doang di Jepang gua itu aja udah survive. Ya kecuali kalau kamu kehilangan dompet itu agak beda ya gitu. Ya banyak kejadian bodoh di Jepang jujur. Karena pertama kali kan ke sana, dan juga pertama kali aku numpak kereta di sana juga, naik kereta. Ya. Naik kereta di sebelah. Iya, ini KRL gitu. Aku nggak pernah naik kereta. di Indonesia Nggak pernah. Ke Jogja naik KRL nggak pernah. Nggak pernah. Waduh. Mobil terus. Sudah aja. Nah itu pertama kali di Jepang, naik pesawat juga ke sana ya. Pengalaman indah ke sana. Menarik banget ini. Nah itu, oh ya kan Mas itu dibayarin juga ya ke Jepang ya. Itu kira-kira dalam rangka apa sih dibayarin gitu? Itu dulu itu ada acara program namanya Sakura Science. Itu dari pemerintah Jepang. Itu ngambil beberapa orang dari Southeast Asia Tenggara. Itu buat disuruh ke sana untuk melihat bagaimana pembelajaran di Jepang, kuliahnya di Jepang itu gimana. Dan di sana itu Southeast Asia-nya biasanya Indonesia, Malaysia, Thailand, sama Vietnam. Kemarin itu 4 aku di sana. Dan orang di Indonesia-nya cuma 3, lainnya banyak. Dan yang UNS cuma aku. Nggak didampingin dosen, nggak didampingin siapa-siapa, cuma aku ke sana sendiri udah. Sendiri doang. Misi survive di sana itu gitu, 1 minggu gitu. Sempet ngobrol gitu nggak sama orang Indonesia yang lain? Iya, aku kan pertama di sana kan, aku udah mikir ini kalau aku di sana sendiri goblok mati aku kan. Iya. Ya udah kan. Ya udah aku lihat ada orang ITB 2, dosen sama S2 ternyata. Oh. Ya udah aku chat dosennya, Pak saya boleh ikut terbang ke Jepang bareng nggak? Ternyata alhamdulillah pesawatnya sama. Oh. Ya itu beruntung banget gue, udah goblok gue. Di bandara aja aku bingung, jujur aja gitu. Oke. Ya, mungkin ya ada banyak cara dia punya gobloknya di sana, tapi karena ada teman-teman ITB jadi agak mudah di sana. Dan teman-teman yang di sana dari luar negeri juga enak-enak orang-orangnya. Sampai sekarang masih kontakan nggak Mas sama temannya? Udah agak jarang, tapi kalau story IG kadang balas-balasan gitu. Oh iya. Bahkan ada kan kenalan sama orang Jepang di sana. Lu sempat kenalan? Iya, aku temenan sama orang Jepang. Waduh. S2 di Jepang juga dia. Terus ngobrolnya itu? Enggak, bahasa Inggris. Oh bahasa Inggris nih Iya. bisa. Ya walaupun aku sebenarnya bisa, tapi Oh, bahasa iya. Jepang tapi agak ini sih. Otodidak jadi gak mau, jadi Nah ini cuman gua pakai di skill ini terpendam ini. di apa convenience store, di konbininya mereka. Aduh. Cuman tanya dorayaki gitu ada enggak gitu doang. Kalau Itu belum, kira-kira gitu. gimana Mas? Cara itu misalkan dorayaki ada nggak gimana? Ya, aku agak ini sih apa namanya malu ya gini aja tanya semester gitu dorayaki baru desu ka gitu, cuman Wah itu ini aja.
Ini merendah ini Mas. Cuma tanya, terus kalau tanya Pasti. paling cuma tanya ini kapan expirednya gitu kan. Iya. Terus maksudnya jika kiri-kiri wa itu deska gitu. Wah, ini udah Itu kapan apa namanya kiri-kiri itu expire apa namanya kedua saya gitu. Ya kalau kamu nonton anime dari SMP lah bisa lah. Buset. Ya kalau nggak bisa ya kamu cari foto terus tanya Korean deska gitu aja, Korean deska gitu sudah cukup di Jepang. Ada yang di Jepang juga kan angkatan 2020 Mas Yokanan. Anak Wenes. Bukan. Mas Yokanan Gusti Sendu. Kenal nggak kamu? Enggak. Maaf ya Mas Ya, ya. itu- Kalau nonton maaf ya. Ya itu jujur aja. Aku Anaknya Prof Budi Kristiawan ya. ya aku Ya, dia juga ke Jepang juga ketemu sama anak ITB dan teman-temannya ya. Ya enak kalau kalian mau sama Prof Budi Kristiawan ada kesempatan ke Jepang ya silakan teman-teman yang angkatan 2000 angkatanmu 2021 yang belum dapat bimbingan 22 atau 23 silakan ya. silakan. Tapi ya itu harus ini ya apapun yang dikasih Prof Budi kamu kerjakan, jangan di endondo apa sih bahasanya di endondo, di mundur-mundur gitu harus kamu kerjakan ya gitu aja. manut lah sama Iya, manut, dosen gitu. pembimbing. Oke, mungkin itu dulu ya dari pertanyaan dari aku. Oke, sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab dari para penonton. Mungkin sebelum itu kita minum dulu ya Mas. Ini Iya, minum iya, dulu. oke. Udah banyak tadi ngobrolnya. Mumpung ini enak juga. Ini berapa dah harganya? Tadi beli. Enak lah. Ini mereknya nggak usah disebut. Oke, jadi pertanyaan pertama ini ada dari Mas Prayoga Wira Adi. Mas Hilbran, kalau S2 pusing nggak Mas? Nah, itu kira-kira pusing nggak? Ya, untuk Mas Prayoga, monggo Mas kalau mau lanjut S2 di UNS juga Mas. Jadi angkatan saya 2019 ya. Orangnya orang Purwokerto. Ya, kalau tahu ya dia orangnya gitu. Ya, pusing Mas. Betul. Lebih Emang, banyak. Tugasnya lebih banyak tuh. Enggak, dosen sebenarnya. Lebih ke arah ke dosennya Mas pusingnya ya. Nah, tugasnya sebenarnya ya cukup ya memang banyak tapi ya udahlah. Dikerjain aja gitu lah kalau Dosennya lebih ini ya, apa namanya? Lebih kritikan lah. iya, udah beda cara ngajarnya. Dulu kan ngajarnya sampai jelaskan, nah, sekarang cuman setengahnya aja udah gitu. Setengahnya habis itu nyuruh nyari sendiri. Ya, gitu. Orang hitung-hitungan aja contohnya yang MKM itu tadi mekanika kekuatan material itu dijelasin cuman diorek-orek gitu kan. Udah selesai. Habis itu bingung kan? Iya. Satu kelas bingung nih mau gimana ngerjainnya ya udah. Sejadinya gitu. Berarti harus sering-sering baca buku juga saya. Harus. Berarti kalau MKM itu bukunya apa tuh kira-kira? Kalau MKM kemarin itu Ferdinand Beer kalau nggak salah. Iya. Masih S1 tapi materinya udah ke arah ini tegangan gabungan gitu. Jadi lebih ke arah gimana ya? Kamu ngawangnya apa? Imajinasi. Ini arahnya kemana? Ini F-nya sama dengan 0 enggak? Gitu. Pokoknya gitu. Aku kalau masalah imajinasi agak susah misalnya. Tapi lancar ya nilainya ya? Ya moga-moga lancar. Moga-moga. Ya UTS kemarin agak susah sebenarnya. Oh, iya? Soal lewat. Udah habis waktunya. Ya. UTS berarti jadwalnya juga barengan sama S1? Satu minggu. Pokoknya kan punya S1 2 minggu kan. Nah 1 minggu setelah itu. Ya pas kamu minggu kedua ini baru mulai S2 biasanya. Berarti waktu lebaran dong? Hampir ke waktu lebaran. Oh iya ada seminggu ya? Iya 1 minggu sebelum lebaran. Nah, itu agak malas-malasin juga kan. Udah mau jadwalnya apa? Liburan malah disuruh mikir. Iya sih. Mana suruh mikir gitu kan. Enggak susah. Lancar ya? Ya. Ada remet nggak Mas kira-kira? Kalau Nggak tahu. Kalau tahun kemarin katanya ada tapi tahun ini nggak tahu Pak. Iya, dosen-dosennya nggak ngasih itu aja. Oke, Nggak usah sebut dosen. Sarip. Nanti siapa tahu ada yang nonton kan dosennya Iya, iseng-iseng. Ya. Misalkan Pak Randy atau apa. Oke. Mungkin kita cari lagi ya. Pertanyaan lagi ini ada yang mau nanya lagi nggak? Kita lihat. Oh ini. Kalau metode belajar gimana Mas Hilbran? Kalau metode belajar jujur aja S2 ini belajarnya sama teman lebih enak. Jujur aja. Kalau belajar sendiri biasanya agak bingung nanti.
Ya mungkin kalau kamu susah dalam ini ya cari-cari jurnal, tanya temanmu gimana caranya gitu-gitu sih. Biasanya kalau ngerjain belajar ngerjain tugas itu mas sama teman kan, itu berdua bertiga atau malah satu angkatan langsung? Satu angkatan sih, tapi kadang ngerjainnya sendiri-sendiri terus tanya-tanya gitu. Oh iya. Ya tapi kecuali kalau waktunya udah mepet ya itu sudah. Tapi emang namanya juga kan berenam Nggak tahu kan gimana kalau waktunya habis ya. Ya. Berenam harusnya bisa ngumpul lah. Ya. Itu gap. Oh ya ini pengen nanya juga sih mas aku. Penasaran soal gap umur anak S2 itu. Itu ya. Lumayan jauh ya mas ya? Ya sebenarnya ada 3 mahasiswa yang ya, termasuk aku yang angkatan 2019, yang satu Mas Faiz itu dari beasiswa, Mas Suryanto itu juga kayak aku tapi dari dari Pak Adit ya, Aditya Prabowo dari Labkom dan sama Prof Budi. Terus yang S1 lanjut ada 3, yang dari luar ada ini Mas Rauf itu RG-nya ini ya Prof Tri ya, ya kan, ya itu udah agak ini sih bilangnya, sorry Mas Rauf ya, udah agak tua dikit Mas Rauf, tapi masih muda kok ya, ukurannya ya masih kepala 2 lah, kepala 2 akhir itu Mas. Dan juga ada angkatan 16 ya Mas Fajri juga ada. Mas Fajri angkatan 2014 sorry, bukan 2016. Dan ada Mbak Livia kalau nggak salah satu angkatan di atasku, itu dari Politek Bandung. Berarti paling tua itu mas yang tadi angkatan 2014 iya. Ya mas? Enggak dong. Mas siapa? Iya Mas Rauf. Ya. Mas Rauf ya? Lumayan jauh juga ya gapnya, tapi nggak ada yang sampai umur 40 atau 30. Enggak, itu S3 biasanya. Oh ya S3. S3 malah aku kenal beberapa, kayak Pak Ari. Iya kan, udah nggak 30-an ke atas. Ya udah punya anak malah, makanya SMA gitu. Iya. Udah arah dosen ya, malah udah ke dosen sih. Iya. Lanjut S3, cari dokter. Habis itu, oh iya, aku mau nanya juga nih mas, kan tadi karena ini Sabrian itu mbak atau mas ya? Ya nggak tahu. Nggak tahu ya. Ini dari ada Instagramnya Sabrian. Ini nggak tahu mbak apa mas. Jadi kan nanyanya tadi kan nanya metode belajar, terus mas bilang ngumpul gitu kan. Ngumpul ya, kalau kamu sendiri mungkin banyakin baca itu. Banyakin baca. Dari Prof Agung juga gitu sih dari dulu. Aku mau nanya nih mas, kalau baca-baca kayak nyari jurnal segala macam itu bagusnya kayak gimana sih gitu? Ya kalau aku baca semuanya sih kalau sempat, kalau enggak ya ini kesimpulan kalau enggak abstrak masih ke situ. Tapi kalau enggak sempat ya itu tadi. Kalau butuh cepet loh kan. Iya. Tapi memang disarankan baca semuanya biar ini, kalau dari Prof Agung pernah mengajarin bahwa kalau kamu baca semuanya itu kamu nanti bikin introduction itu menarik, dari kata-kata awalannya, terus bagaimana pembahasan di introduction itu harusnya tidak mengarah ke hasil dari penelitianmu. Jadi kalau kamu baca jurnal itu kan menambah wawasan bagaimana kamu menulis gitu. Yang intinya kalau dari Prof Agung kan nanti kamu mengaplikasikannya ke menulis jurnal kan. Iya. Nah itu kalau menulis jurnal kata Prof Agung, introduction itu yang paling penting untuk membuat jurnal kamu menarik. Nah itu introduction yang bagus katanya membuat awalan dari latar belakangmu itu jangan umum tapi yang bisa spesifik. Nah itu sebenarnya aku masih bingung spesifik itu gimana. Biasanya kan kayak latar belakang umumnya kayak ini kan emisi karbon gitu-gitu yang banyak gitu kan, masih umum kan gitu. Kayak kurang menarik gitu juga kan. Nah setelah baca mungkin bisa dapat spesifiknya kayak penelitian kamu ini dapat membantu kemana gitu sih, ke arah situ. Ya aku masih agak bingung juga sebenarnya dari situ. Tapi ya gitu sih intinya, banyak baca gitu. Kalau websitenya mas, websitenya apa tuh? Ya kalau website kamu bisa cari di Sign Direct lah, itu udah paling gampang lah. Kamu kan punya email UNS kan, itu udah
kebanyakan Q1 gitu. Jadi kalau pakai email UNS itu kebuka lah ya Buka Springer juga kebuka. Itu udah ada 2 itu udah cukup menurutku. Saya direct sama apa tadi? Springer. Springer. Yang gambarnya kuda itu loh, Springer. Aku malah tahunya Science Direct. Ya, Science Direct kan Springer ini aku baru dengar malah. Iya. Karena selama ini aku nyari-nyari itu dari Science Direct. Iya. Dan sebenarnya aku juga bingung sih Mas, karena ternyata di Science Direct itu aku baru tahu kalau ada beberapa jurnal, ada beberapa istilahnya tulisan yang ada yang jurnal sama proceeding. Ya. Nah, itu cara filteringnya itu gimana Mas? Itu kalau filteringnya aku juga nggak tahu, kayaknya ada di bagian kiri ya itu. Kamu bisa lihat review jurnal, ada yang jurnal eksperimen dan juga technical note atau mungkin apa tadi proceeding. Iya. Gitu. Proceeding kan habis biasanya jurnal yang terbit setelah seminar kan. Nah, kalau jurnal kan memang submit ke apa jurnal kayak Terrell and Francis atau Science gitu. Ya mungkin kayaknya ada, kalau aku lihat teman untuk yang kamu filter review, technical note sama experimental journal ada, tapi kalau proceeding kayaknya nggak ada. Jadi kalau Lagian proceeding kayaknya nggak bisa masuk Science Direct deh. bisa. Masuknya ke IOP ya nggak salah. Tapi aku waktu Ada itu ya? ada Aku nggak proceeding. pernah lihat sih kalau proceeding di Science Direct. Soalnya kan kalau di TA itu bisanya pakainya jurnal sama eksperimen paling Mas. Kalau Ya, di TA itu. jurnal eksperimental review juga bisa. Jurnal eksperimen sama review. Ya. Kamu kalau dapat review malah lebih enak malah. Banyak kan di situ kan malah tinggal kamu ambil referensinya kayak rumusnya atau mungkin penelitian yang lain yang hampir sama kamu ambil dari review itu malah enak. Oke, terima kasih atas sarannya Mas Hilbran. Ini kira-kira ada yang, waduh ini ada nih dari Mas Kolis. Mas Kolis Vandra. Mas Hilbran minta tolong tips persiapan buat jadi Mas Kolis sih mahasiswa S2. ini yang seharusnya S2 ini bukan saya. Tapi ya ini Mas, wah aku ngajari gue udah bener iki Lis. Wes sulit dhuwur iki IPK ini. Ya gini Mas, cari dosen Mas. Ya kalau persiapannya ke S2 UNS ini sih Mas gampang, kayak kamu SBM belajar bahasa Inggris sama ini apa namanya sekarang skolastik. Nah itu sih Mas, cuman itu soalnya ada 2 itu Mas. Skolastik. Ya yang kayak apa numerik itu loh, yang hitung-hitungan kayak 1, 2, 5 gitu loh, apa sih itu namanya? TPS ya? Iya, TPS. Oh, malah. Atau yang masuk S2 UNS gitu. Sama wawancara. Kalau wawancaranya kemarin gampang sih gara-gara kan UNS sama UNS Pak Nurul juga udah kenal sama aku, dan bahkan Mas Noval sama Mas Suryanto itu kan juga masuk lagi ke S2, itu juga wawancaranya gampang. Ya mungkin agak susah itu yang luar masuk UNS, ya kebanyakan gitu ya gitu loh. Kalau UNS masuk UNS biasanya gampang. Karena udah kenal juga ya. Iya. Pas wawancara. Mas Polis monggo kalau mau naik jabatan S2 di sini. Nah. Oke. Apa? Oh, oke, ini juga nih ada dari tim teknis, Bagas pengen nanya, kira-kira mau nanya apa, Gas? Tanya dong Mas Hilbran. Oke, monggo. Ini kan tadi ngomongin soal S2 ya, mungkin ada point of view dari Mas Hilbran selaku mahasiswa S2. Kira-kira kalau potensi mahasiswa S1 yang lanjut S2 ke luar negeri itu segede apa sih Mas? Kalau bisa sekalian dipaparin juga, kira-kira hal-hal apa sih yang perlu dipersiapkan dan nantinya apa yang perlu ditempuh buat bisa S2 di luar negeri? Nah sebenarnya kalau ke luar negeri itu aku juga agak bingung, tapi dari yang aku tahu dari Mbak Iren dulu itu kan Mbak Iren untuk jurnalnya udah tembus langsung ke Q2 atau Q1 aku lupa, pokoknya tinggi jurnalnya. Dan juga dari Prof Agung itu kan ada tawaran beasiswa Mun Gakuso kalau salah. Itu kan beasiswa ke Jepang, S2 ke Jepang. Nah, kemarin itu yang dipersiapkan ya TOEFL, udah jelas kan bahasa Inggrisnya. Kemudian ini sih apa namanya, mungkin IPK juga berpengaruh kalau nggak salah. Itu ya lebih banyaknya ke TOEFL ya kayak kalau nggak salah Mbak Iren itu. Itu yang masuk beasiswa. Masalahnya TOEFL-nya tinggi Mbak Iren kemarin.
malah TOEFL ya Mas. Iya. Kirain itu JLPT. JLPT ini ya yang apa namanya? Bahasa Jepang itu ya? Iya, yang N1. Kemarin malah enggak Mbak Iren itu. Cuman ini dari sertifikat Duolingo kan masuknya itu kan. Oh, sertifikat Duolingo. Iya, kemarin tuh tak kenapa bisa pakai Duolingo karena ini ya Covid ya. Nah, Nah itu kenapa bisa? Nah sekarang nggak bisa. TOEFL-nya malah dari Duolingo. Nah itu anehnya itu, aku juga bingung. Nah, Padahal kalau TOEFL bayar, TOEFL belum bayar kan kayak ya LTS harusnya kan. Iya. Nah makanya aku juga nggak bingung kok bisa gitu kan. Iya. Katanya Prof aku ngerem Prodi bisa karena ya ada lah gitu. Keren dari Duolingo loh. Iya. Nah, aku juga sempat nyoba Duolingo. Iya. Dulu belajar bahasa Inggris pakai Duolingo. Karena berguna juga gitu kan. Oke, mungkin itu aja kali ya pertanyaan kita. Ini dari penonton udah, dari tim teknis di belakang juga Oh, udah. ya, kalau bahasa Jepangnya itu kan nanti di sana 1 tahun diajarin dari sana bahasa Jepangnya. Oh, diajarin? Kalau nggak 1 semester aku lupa. Oh, Bayangin dulu. kalau nggak salah si Gila. Jerome juga pernah cerita, Iya. Jerome Pauline. Iya ya. Kalau JLPT kan banyak kan kalau kamu kerja atau memang hubungannya sama ini ya S2-nya bahasa Jepang. Kalau enggak kayaknya ya masuk yang internasional. International Press. Ya. Oke, mungkin itu aja untuk pertanyaannya. Udah ada pada nanya semua dan udah banyak ya ini Mas pertanyaan dijawab. Aduh, ini kita udah hampir sejam live-nya, jadi mungkin kita tutup aja. Jadi sekali lagi aku mengucapkan terima kasih kepada Mas Nurban yang udah mau jadi guest star di terima dalam kasih. bincang alumni yang pertama dalam 2024 ini. Oh ya pertama ya. Ya ini yang pertama. Jadi nanti kita ada yang kedua lagi nih. Ini teaser sekalian teaser. Kita nanti bakal ada bincang alumni kedua dan bakal offline. Itu juga yang jadi S2 atau yang kerja nanti. Ini kemungkinan nanti yang kerja Mas. Ya bisa yang ini ya direktur gitu kan. Kemarin tahun kemarin itu kita dapat dari yang kerja di Qatar malah. Qatar. Mas Ade kerja di Qatar. Mas Ade 17. Bukan. 2000 berapa ya? 3. 2003. 2003 malah. Udah angkatan tua banget. 98, 99, 2000. 5 tahun setelah pendirian. Iya. Nah, jangan lupa sama anak-anak mesin nih jangan sampai nggak daftar nanti di bincang alumni yang selanjutnya. Dan makasih juga kepada tim teknis ya, anak humas, anak kominfo yang di belakang. Ya terima kasih ya teman-teman. Suaranya dong. Makasih yang udah join juga. Makasih yang udah join. Ini pada masuk keluar tapi ya udah banyak lah Udah istilahnya. ketangkep lah bagaimana gambaran S2 di UNS. Ya semoga ilmunya, informasinya udah tersampaikan. Dan aku sebagai host mohon maaf bila ada salah kata atau gagapan atau nggak kenal cutting tadi. Maaf banget ya. Oke, dengan ini live-nya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.